Ya, selamat malam, selamat datang di Suara Anda, Tanya Kandidat. Dan malam hari ini, saya Wahyu Wiwoho dan nanti juga ada Putri Ayuning Tias akan mengawal Anda selama 1,5 jam ke depan dari Pasar Baru, Jakarta Pusat. Pemirsa, menjelang kurang lebih 30-an hari ke depan atau kurang 1 bulan ke depan, jelang pemilu presiden 9 Juli mendatang, masih ada banyak dari masyarakat di Indonesia yang masih memikirkan lagi bagaimana kira-kira preferensi mereka terhadap dua kontestan yang ikut berkontestasi di Pilpres kali ini. Dan kami akan juga memberikan ruang bagi seluruh capres, kemudian juga cawapres di Suara Anda ini. Dan pada malam hari ini kebetulan adalah dari nomor urut 2. Nanti ada capres dari PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan juga Hanura, Joko Widodo yang akan hadir dari Pasar Baru. Kami juga sebenarnya sudah mengundang seluruh kontestan dari pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang belum bisa hadir pada malam hari ini, dan mudah-mudahan nanti akan ada waktu di Suara Anda berikutnya. Dan kira-kira juga bagaimana sosok presiden pilihan masyarakat untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Kita saksikan tayangan berikut ini. Calon presiden idaman, seperti apakah idealitas gaya, karakter, kapabilitas, dan juga kualitas seorang pemimpin nasional yang sesuai dengan kondisi bangsa ini? Banyak sekali pendapat halayak ramai mengenai kriteria ideal bagaimana seharusnya seorang pemimpin. Banyak lontaran pendapat yang menyebutkan presiden itu harus seorang negarawan yang berorientasi kebangsaan. Itu artinya bisa dimaknai sebagai seseorang yang telah paripurna hasratnya atas kekuasaan yang terlandasi oleh kepemilikan harta dan jabatan semata. Kekuasaan di mata seorang negarawan seharusnya adalah sebuah amanah, juga dedikasi yang dipegang dan dikerjakan demi kebaikan hajat hidup warga negara dan kemuliaan serta keutuhan bangsa ini. Pada tataran selanjutnya, seorang pemimpin nasional juga harus membekali dirinya dengan popularitas dan gaya kepemimpinan yang cerdas, tepat sasaran dan tepat waktu, tegas dan konsisten, serta berani mengambil keputusan dengan resiko terukur. Namun pada saat bersamaan juga menggenggam visi kebangsaan, keberagaman, serta kerakyatan yang kuat. Pemimpin yang membalut dirinya dengan segala imaji, prestis, dan gengsi, namun berjarak dengan rakyatnya, hanya akan membuat publik jadi aksesori kepemimpinannya saja. Karena perkara menjadi pemimpin adalah soal memperjuangkan tata laksana hidup bersama. Selama kekuasaan semasa kepemimpinan diarahkan hanya untuk kepentingan diri dan kelompok tertentu, selama itu pula sang pemimpin telah menodai nilai-nilai luhur kepemimpinan itu sendiri. Apakah sosok-sosok calon presiden dan wakil presiden yang ada saat ini telah memenuhi beragam prasyarat yang diidam-idamkan publik untuk 5 tahun ke depan? Ya pemirsa, kita tadi sudah melihat ada 4 putra terbaik Indonesia yang akan mengikuti pemilu presiden 9 Juli mendatang. Saya saat ini sudah berbagi bangku dengan salah seorang di antaranya, Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi, selamat malam. Selamat malam, Putri. Selamat malam, terima kasih sudah mau hadir berbagi bersama kami. Pak, kita sekarang di Pasar Baru. Terakhir kapan ke sini? Waduh. Kapan ya? Belanja nggak? Gitu dulu pertanyaannya. Enggak. Belanja atau ngecek? 2 bulan atau 2,5 bulan yang lalu waktu ngecek Pasar Baru karena ada pengaduan. Ada pengaduan dari pedagang pasar, kemudian saya ngecek ke lapangan. Dan kemudian pada saat itu sudah dilihat, sudah beres semua? Sudah dilihat, sudah dicek, kemudian setelah itu mungkin 2 minggu setelah itu sudah saya putuskan. Kemudian mestinya sudah dilaksanakan di lapangan, tapi belum saya cek lagi. Biasanya kalau sudah saya putuskan di lapangan itu saya cek lagi. Benar sudah dilaksanakan belum? Oke. Kalau belum, awas gitu. Biasanya nih kalau misalnya kita ngomong pasar identik dengan ibu-ibu. Pernah nemenin Bu Iriana ke pasar kan? Dulu sebelum jadi wali kota.
Setiap pagi saya ngantar istri saya ke pasar. Sekarang udah nggak sempat lagi? Sekarang udah gimana, dari pagi sampai tengah malam kerja terus. Berarti apalagi sekarang ini sudah mulai padat nih jadwalnya. Masih sering kontak, komunikasinya seperti apa? Dengan siapa? Dengan Bu Iriana. Oh, dengan istri? Iya. Ya terus dong. Setiap hari ketemu. Siang pasti telepon. Istri saya itu kalau siang pasti ngingetin saya masalah satu yang penting. Makan. Oke. Karena saya di situ jam 12, antara jam 12 jam 1 itu pasti ditelepon. Udah makan belum? Jawabannya pasti belum. Terus biasanya Makan dulu dong gitu. Terus biasanya kalau udah dengar makan dulu dong, stop kegiatan langsung makan, nurut nggak, Pak? Ya ini kan untuk apa, kesehatan kita. Tentu saja kalau udah diingatkan oleh istri, itu ya biasanya saya langsung makan. Pak Jokowi, kalau dulu saya baca ketika mau maju jadi Gubernur DKI Jakarta, keluarga agak was-was, kemudian pesannya sudah banyak. Nah sekarang mau menjadi capres, apa pesan dari keluarga? Kalau dari ibu deh, dari Bu Iriana apa pesan-pesannya? Kalau dari istri ya, istri saya itu ya gimana? Nggak pernah pesen yang ini nggak pernah pesen yang tinggi-tinggi. Jadi ya dijalani saja. Biasanya gitu aja. Kalau dari anak-anak? Kalau dari anak-anak? Anak-anak juga sama. Anak-anak juga kita tuh nggak pernah ya terbiasa saya itu memisahkan antara keluarga dengan pekerjaan, antara keluarga dengan pemerintahan, itu betul-betul garisnya ada gitu. Jadi memang tidak pernah kita campur-campur. Dan tidak akan tercampur-campur ya. Meskipun keluarga itu sangat penting dalam bentuk sebuah karakter anak ya. Kemudian juga saya kira lingkungan juga itu sangat penting sekali mempengaruhi anak-anak kita, karena memang ya apapun keluarga adalah tempat membangun karakter anak, dan ibu adalah menurut saya guru abadinya anak ya, dalam membangun karakter, budi pekerti, masalah kesantunan, masalah etika, itu ada di keluarga. Ada nggak sih misalnya ketakutan, misalnya anak yang paling kecil, Pak hati-hati ya, terus kan pasti mereka juga mengikuti perkembangan berita dong, Bapak diserang macam-macam misalnya. Nggak, anak saya itu santai saja, nggak pernah. Santai kayak bapaknya ya? Santai. Kayak Bapak juga dong? Iya, anak saya itu yang pertama itu pekerja keras, tapi juga menghadapi apa-apa juga santai banget. Oke. Baik, dan sekarang kita akan kembali ke rekan Wahyu Wiwoho yang akan mencari seorang pengunjung yang berada di sini. Ada pertanyaan untuk Pak Jokowi. Wahyu. Ya, Putri Ayu Ningtyas, terima kasih, dan juga Pak Jokowi, karena ini juga nama acaranya, nama programnya Suara Anda, namun ada hashtag Tanya Kandidat, begitu kalau bahasa di sosial media atau Twitter. Kami juga menampung pertanyaan-pertanyaan selama 1 pekan terakhir ini. Anda juga bisa bertanya, suara Anda juga akan didengar kali ini oleh kandidat calon presiden. Saya sudah bersama dengan seseorang di sini yang siap menanyakan sesuatu hal kepada Pak Jokowi. Bapak, silakan. Ya baik, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Namanya Mas, dari mana? Silakan bicara dengan Pak Jokowi di sana. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrudin Sawal dari Pasca UNJ. Nah, sebelum saya bertanya, saya ingin wacanakan sedikit terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pak Jokowi yang sementara ini masih statusnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang dikenal dengan Ibu Kota Negara Pak Jokowi. Nah, ini ada tugas dan tanggung jawab yang belum terselesaikan ya. Seperti yang kita lihat, seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia pada umumnya dan pada khususnya masyarakat Jakarta, yang mana telah melihat langsung bahwa kemacetan,
kebanjiran dan ada pembangunan-pembangunan yang belum terselesaikan. Nah, kenapa alasan Pak Jokowi sehingga langsung berani mengambil satu keputusan sehingga maju ke Pilpres gitu. Oke. Nah, tapi Baik. dengan hati nurani saya jujur, saya sendiri memilih Jokowi. Mudah-mudahan atas izinnya Oke. Allah, kehendaknya Allah, Jokowi menjadi presiden. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Fahrudin. Mudah-mudahan nanti dijawab ini terkait Pak Jokowi, ini terkait memang tanggung jawab apa yang selama ini kurang lebih 2 tahun sudah dikerjakan, namun dirasa masih belum selesai oleh warga Jakarta sendiri. Putri. Ya, baik. Tapi Pak Jokowi menjawabnya nanti. Kita akan jeda dulu pemirsa. Tetap bersama kami di Suara Anda, Tanya Kandidat. Langkahmu cepat seperti terburu, berlomba dengan waktu. Apa yang kau cari belum kan kau dapati di angku gedung-gedung tinggi. Riuh pesta pora, sahabat sejati yang hampir selalu saja ada. Disyaratkan hanyalah pribadi. Lari kota Jakarta, lupa kaki yang luka, mengejek langkah kurang-kurang. Ingin sesuatu, tak ingat beban.